Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan mengamankan pelaku usaha pemotongan hewan di Magetan, Jawa Timur. Pelaku diduga melakukan penipuan terhadap konsumen dengan menjual sapi gelonggongan. Polres Magetan melakukan penggerebekan ke lokasi pemotongan hewan milik Sunarto, 39 tahun, warga Dusun Pandaian, Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Penggerebekan dilakukan setelah Polres Magetan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku diduga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana pangan. Saat penggerebekan, ditemukan daging sapi dengan berat lebih dari 380 kg. Tekstur daging tidak rata namun lunak dengan kadar air lebih tinggi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yaitu Sunarto mengakui telah memberikan minum dalam jumlah yang banyak kepada sapi sebelum melakukan penyembelihan. Akibatnya bobot daging sapi menjadi bertambah, namun kualitas daging menurun yang dampaknya merugikan konsumen. Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Angga Perdana mengatakan bahwa pelaku telah melakukan penyembelihan 2 ekor sapi. Di lokasi penggerebekan juga ditemukan adanya sapi gelonggongan yang sudah tidak dapat berdiri. Jenis sapi yang ditemukan adalah sapi betina yang diberikan minum banyak selama 4 jam. Dari Polres Magetan mengamankan tempat yang diindikasikan sebagai gelonggong sapi. Jadi di sini kita juga menemukan 2 sapi yang sudah dilakukan pemotongan. 1 sapi masih digelonggong dengan keadaan belum bisa berdiri sampai dengan sekarang. Tadi kita juga berkoordinasi, ada sampel yang kita ambil untuk kita lakukan uji lab. Diamankan tadi ada dari pemilik tempat gelonggongan ini. Di sini juga diketemukan, rekan-rekan juga bisa melihat di sini ada beberapa sapi yang diindikasikan memang akan dilakukan untuk gelonggongan selanjutnya. Dan ini semuanya juga sapi ini betina. Yang dari keterangan awal yang kita dapat di sini dan yang sudah kita lihat sebelumnya, kita bidik itu dimasukin air dari sekitar jam 7:30 sampai 7:30. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 62 ayat 1 dan atau pasal 302 KUHP junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Humas Polres Magetan melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelaku usaha yang melakukan penipuan dengan menjual sapi gelonggongan, kita sudah tersambung dengan Kanit Pitsus Satreskrim Polres Magetan Ibda Dedi Norawan. Selamat siang Pak, salam presisi. Salam presisi Pak, selamat siang. Pak, bisa diceritakan bagaimana kronologis penggerebekan ke lokasi pemotongan hewan ini? Jadi terima kasih Mbak, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim bahwasanya kami dari Satgas Pangan Satreskrim Polres Magetan telah mendapatkan informasi adanya dugaan tempat pemotongan hewan yang melakukan penyembelihan hewan dengan melakukan penggelonggongan terlebih dahulu. Jadi atas dasar informasi tersebut kami dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim dan juga bergabung dengan Dinas Peternakan Kabupaten Magetan melakukan mendatangi TKP pemotongan hewan tersebut dan didapatkan bahwa terdapat kami temukan sekitar 380 kg daging sapi yang hasil dari penyembelihan 2 sapi yang sudah terpotong, sehingga untuk selanjutnya barang bukti dan juga terduga pelaku kami bawa ke Satreskrim Polres Magetan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Demikian Mbak. Apakah pelaku ini sudah lama menjalankan aksinya? Jadi menurut pengakuannya dia sudah memulai melakukan usaha pemotongan hewan sapi ini sejak 4 bulan yang lalu Mbak. Tapi untuk praktek penggelonggongan sapi diakui baru beberapa kali dilakukan, termasuk yang kami amankan kemarin. Berapa jumlah kerugian material yang dialami oleh konsumen? Karena kami mengamankan di lokasi ya Mbak ya, jadi kami mengamankan di lokasi pemilik atau penjagal ataupun tempat pemotongan hewannya. Jadi barang-barang daging sapi yang sudah digelonggong ini
belum berhasil diedarkan, jadi belum ada konsumen yang dirugikan sebenarnya. Jadi belum sampai ke konsumen. Baru setelah digelonggong, disembelih, kita amankan dan kita bawa untuk selanjutnya kita musnahkan, Mbak. Jadi memang temuan ini daging sapi yang berasal dari sapi gelonggongan ini belum sempat dipasarkan begitu ya Pak? Belum. Terakhir Pak, apa himbauan Anda kepada masyarakat jika ditemukan kasus serupa? Terima kasih Mbak. Jadi kegiatan ini mungkin bukan pertama kali yang kami lakukan. Kami dari Satgas Pangan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan sudah beberapa kali melakukan pengecekan ke tempat pemotongan hewan yang bisa dikatakan ilegal. Karena tempat pemotongan hewan yang resmi adalah di rumah pemotongan hewan yang merupakan milik dari Dinas Peternakan. Jadi kami menghimbau untuk teman-teman pejagal ataupun usaha yang mempunyai pemotongan sapi, idealnya silakan untuk melakukan pemotongan di RPH milik Dinas Peternakan Kabupaten Magetan, karena pasti akan lebih higienis dan potensi-potensi pidana yang ada pasti akan lebih terminimalisir. Dan juga untuk masyarakat yang mungkin mengetahui adanya praktek serupa, adanya penyembelihan sapi dengan digelonggong terlebih dahulu, silakan berkomunikasi dengan kami dari Satreskrim Polres Magetan, dengan Polsek setempat ataupun dengan Babin Kamtibmas setempat, agar praktek-praktek ini tidak terjadi lagi di wilayah Kabupaten Magetan. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Kanit Pitsus Satreskrim Polres Magetan, Ibda Dedi Norawan, sudah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Salam presisi, Pak. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir bandang di Aceh Tenggara dan melumpuhkan akses jalan nasional dari Aceh Tenggara ke Medah lumpuh total. Hujan deras mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara dan menyebabkan terjadinya banjir susulan di beberapa desa, yaitu Desa Titi Pasir, Pasar Puntung, Kampung Baru, Kecamatan Semadam. Akibatnya, akses Jalan Nasional Aceh Tenggara menuju Medan lumpuh total. Banjir bandang terjadi pada hari Senin 20 November 2023 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi jalan nasional berserakan kayu gelondongan dan bebatuan sehingga menyebabkan kendaraan tak bisa melintas di lokasi tersebut. Akibat banjir tersebut, kendaraan tertahan pada dua arah. Banjir yang kembali terjadi merupakan lokasi banjir bandang yang sempat melanda beberapa hari lalu. Berdasarkan informasi, banjir juga terjadi di Desa Pejuang dan sekitarnya, Kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.